A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita masih tetap bisa melakukan kajian-kajian kita sebagaimana waktu yang lalu, meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya. Tapi doaku tetap untuk kalian, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Aku lagi terganggu ini kesehatan. Ini obatnya bawang putih nih, ini kasih tahu. Obatnya bawang putih di apa? Dihirup ya, tarik sampai masuk ke paru-paru gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kajian kita kali ini itu adalah aku kasih dulu apa ya. Gini aja. Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu kurang bagus kok ditambahi kata terdiri ya. Al-Qur'an itu gak usah pakai kata terdiri ya. 6.236 ayat ya. Al-Qur'an itu 6.236 ayat. Ini ya. Bagaimana? Ini kecil aja lah ini ya. Nanti yang sininya kecil ya di timernya ya. Bagaimana dengan dengan Bible ya. Bible. Nah, ini. Aku ulangi kajian kita kali ini. Al-Qur'an itu 6.236 ayat. Bagaimana dengan Bible gitu. Ya, itu tujuan kajian kita kali ini. Oke, sabar Mas ya. Pelan-pelan Mbak ya, pelan-pelan. Kalaupun batuk-batuk ya dimaklumi. Kajian ini untuk memberikan sebuah tanggapan atas komentar yang masuk dari saudara kita di kajian yang kemarin itu tentang apa ya? Tentang apa itu? Tentang mushaf yang dimakan kambing. Iya, di sana kalian cari ya. Ada 2 komentar, tapi aku kira yang perlu aku komentari yang ini dulu ya. Begini katanya, tentang jumlah ayat. Jumlah ayat sesungguhnya memang 6.236 ayat. Ini ya, 6.236 ayat. Iki men gak gandeng tak naik titik ini. Ya. Aku ulangi. Jumlah ini tuh tisu. Oh ini. Oke. Jumlah sesungguhnya memang 6.236 ayat. Tetapi Imam Nawawi menghitung dari jumlah makna ayat, sehingga biarpun jumlahnya 6.236 ayat, beliau mengatakan 6.666 ayat. Perbedaan selisih 430 ayat bukan berarti mushaf yang dipakai atau dihitung berbeda. Mushafnya tetap sama. Dampak positif, banyak yang mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan makna dan tidak hanya terpaku jumlahnya saja. Dampak negatif, banyak orang-orang awam yang tidak menghitung jumlah ayat dan hanya tahu jumlahnya saja. Ya.
penjelasan ini di awalnya memang benar ya. Tapi ketika dampak positif, dampak negatifnya itu menjadi menyimpang lagi gitu ya. Karena yang satu berbicara jumlah ayat, yang satu berjumlah makna ayat. Ya. Oke, sebelum di situ aku jelaskan dulu ya. Beberapa waktu yang lalu ada komen masuk, tapi sepertinya dihapus itu. Aku baca lagi hilang sudah. Ada yang mau dikirimi jaket nggak Gus gitu katanya. Ya kadang-kadang orang kan kalau mau beri itu sungkan atau gimana gitu ya. Maka aku jawab, ya jelas mau lah dikirimi jaket kok, nggak mau ya. Tapi yang tebel ya, supaya kalau aku naik sepeda antar istri kerja itu bisa tidak tembus angin. Tidak perlu yang mewah, tapi secara manfaat itu dia memenuhi, yaitu tidak tembus angin gitu. Karena kalau jaket-jaket yang dari kain tuh biasanya masih tembus angin ya. Jadi mau saja silakan, kalau nanti bisa lewat WA, lewat apa kan ada, aku kirim alamatnya kalau mau ngasih itu jaket ya. Oke, aku terima dengan ikhlas deh. Pasti ikhlas aku menerimanya. Dan itu menjadi catatan amal soleh atasmu gitu. Jadi begitu ya. Bahkan sebetulnya bukan hanya jaket. Kita berbicara tentang properti aja dulu ya. Properti untuk bikin video ini aja lah ya. Kan beberapa waktu yang lalu dan sekarang meskipun belum tuntas benar, kamera ini yang itu menggunakan handphone ya, merek tertentu yang awalnya bagus sekarang kan tidak maksimal lagi gitu. Jadi kalau ada yang mau nyumbang handphone ya aku dengan ikhlas juga menerima. Tapi aku sudah tanya-tanya, yang paling bagus itu memang setara DSLR itu iPhone katanya, dan iPhone itu kan mahal. Aku bilang aku nggak butuh yang lain-lain sih sebetulnya, aku cuma butuh kameranya. iPhone apa yang paling murah gitu. Terus katanya iPhone 7 atau gimana gitu ya. Nggak tahu lah, aku nggak begitu menguasai perkembangan teknologi ya. Intinya iPhone itu kameranya bagus. iPhone mana yang paling murah dengan kamera bagus, aku nggak tahu. Silakan saja kalau mau membantu sarana dakwah, silakan saja ya. Tapi aku minta iPhone, aku nggak minta handphone Cina ya. Aku nggak minta handphone Cina. Dan katakanlah woro-woro ini, kalau orang Jawa bilang, itu berlaku bagi teman-teman. Kan aku nggak tahu ini kalian itu yang mampu yang mana, yang kere yang mana, itu aku nggak tahu. Jadi aku lepas aja ini. Ini untuk yang mampu dan mau ya. Karena sesuatu itu, katakanlah ibadah itu harus ada dua triggernya. Dia mampu dan dia mau. Dia mampu secara materi, tapi hatinya tidak mau. Ya nggak hati. Ya, dia mau, hatinya tergerak, tapi tidak mampu. Ya tidak jadi gitu. Jadi tentang woro-woro ini, pengumuman ini itu yang mau ngasih, mau nyumbang, aku ikhlas-ikhlas saja menerima. Apa beratnya menerima kalau tidak ikhlas ya? Itu bagi mereka yang mampu dan mau ya. Kalau yang lain-lainnya ya pura-pura nggak dengar aja lah ya. Pura-pura nggak dengar. Nggak usah terlalu diperhatikan. Karena apa? Allah itu maha tahu dan dia tidak bisa kau tipu. Kau bisa menipu manusia tapi Allah tidak. Yang paling tahu kau mampu itu hanyalah dirimu dan Allah, karena kamu yang bisa mengukur dirimu seberapa yang harus kamu berikan untuk agamamu ya. Itu hanya kamu dan Allah yang tahu gitu. Kamu bisa saja berpura-pura di hadapan manusia, tapi bisa kamu berpura-pura di hadapan Allah gitu. Aku minta yang iPhone karena supaya nggak tanggung-tanggung lah ya, kualitas gambarnya supaya baik gitu. Kalau handphone Cina aja di sini ya banyak. Dan jangan khawatir, kalau yang disumbangkan itu sekelas iPhone, nanti surganya juga insya Allah sekelas iPhone. Kalau yang kamu sumbangkan sekelas Cina, ya surgamu nanti sekelas Cina. kan korelasinya linear begitu ya. Oke, itu sekedar intermezzo tapi sungguh-sungguh ya. Artinya kalau memang ada monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Aku lanjutkan lagi ke sini. Ya, harusnya dijelaskan kita berbicara dalam tataran jumlah ayat atau jumlah makna ayat itu harus clear. Gitu ya. Wah, ini tetangga setel musik lagi. Ya, itu harus clear. Jumlah ayat
atau jumlah makna ayat. Aku jelaskan tentang Imam Nawawi dulu. Imam Nawawi atau Imam siapa ini? Ya, sebentar. Ini apa? Karena ada Imam Al-Bantani juga ini, aku lihat-lihat di referensinya ya. Tapi ini teman aku mengomentari yang komentar teman ini aja ya. Jumlah yang sesungguhnya memang 6.236 ayat, tetapi Imam Nawawi menghitung dari jumlah makna ayat, sehingga biarpun jumlah 6236, beliau mengatakan 666, artinya 6.666. Perbedaan selisih 430 ayat bukan berarti mushaf yang dipakai atau dihitung berbeda mushafnya, tetapi sama ya. Sebetulnya yang perlu dijelaskan bukan itu. Yang perlu dijelaskan seperti aku bilang tadi loh. Aku berbicara physically ya, jumlah ayat itu 6.236 ya. Kalau Imam Nawawi ini yang kau nukil 6.666 ayat, itu relatifnya tinggi. Itu urusan Imam Nawawi. Bisa saja dia hitung 6.666 ayat, tapi itu relativitasnya tinggi. Bisa saja aku menghitung ternyata 6.669 ayat. Bisa saja aku menghitungnya ternyata 6.600 ayat berdasarkan maknanya. Bisa. Karena makna itu relatif. Di sini jelas ada selisih 430, artinya ada beberapa ayat yang punya makna ganda. Jadi ini sudah termasuk penafsiran loh ini. Karena ini bukan berbicara diksi, tapi narasi dia. Ayat itu bukan ayat itu bukan diksi loh ya. Ayat itu narasi. Jadi ini dia sudah masuk ke penafsiran. Nah, penafsiran itu relatif. Inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh publik Islam. Karena nek belajar ku ndelahom iku enggak beneran. Yang ngajari juga ndelahom, enggak memperjelas. Yang 6.666 itu bukan jumlah ayat, tapi makna ayat. Dan ketika berbicara makna, itu menjadi relativitas, tidak baku, tidak exactly. Kamu ngitung jumlahnya lebih dari itu juga monggo, kurang dari itu juga monggo. Tergantung nanti menurutmu berapa ayat yang punya makna itu apa namanya, ganda, kan di situ. Tapi aku ralat tadi ya. Yang jelas kalau begini caranya, makna ayat itu tidak boleh di bawah 6.236 ayat. Kalau maknanya 6.236 ayat berarti klop, satu ayat satu makna. Ya. Kalau jumlahnya 6.666 ayat, ada selisih 430 ayat ini ya. 400, ini bukan sembarangan loh ya. 30 ayat. Ini ada ayat-ayat yang punya makna ganda. Nah, itu yang mana-mana aja. Aku sendiri belum pernah baca itu. Yang mana-mana punya makna ganda ayatnya, dan gandanya itu seperti apa. Belum tentu ganda menurut dia, ganda menurut aku ya belum tentu juga. Bisa saja bukan ganda, bahkan triple. Ini ya, pahami ya. Jadi jangan lupa mendeskripsikan tentang ayat dan makna ayat, itu beda. Masalahnya publik sekarang kacau. Ya karena itu tadi, sing ngaji ndelahom, sing ngajar yo ndelahom, sing ngaji lola lolo, sing ngajar yo lola lolo. Itu loh. Bayangkan dalam sebuah pengukuhan profesor ini. Pada waktu itu di RRI disiarkan, dan aku sudah ceritakan nggak salah beberapa waktu lalu. Dalam pidato akademiknya ketika dia dibaptis menjadi profesor, dia ngomong Al-Quran jumlah ayatnya 6.666 ayat. Ya ampun, level profesor itu bisa mengong gitu bagaimana coba? Karena beda antara ayat dan makna ayat tuh beda. Makna ayat itu terjadi relativitas, ya.
Imam Nawawi seperti itu. Nanti bisa saja Imam Ghazali menghitung bisa saja beda. Imam Samudra ngitung juga bisa saja beda. Imam-imam yang lain juga beda, bisa. Itu loh, ya. Karena makna itu menjadi relatif, apalagi ini bukan diksi ya. Sudah narasi dia. Ini sebetulnya bukan sekedar makna tapi bisa tafsiran ini. Dan aku terus terang belum pernah tahu ada kitab yang menjelaskan nanti makna-makna yang ganda itu di ayat-ayat mana saja dan gimana. Penjelasannya itu aku belum pernah tahu sebetulnya. Tapi yang jelas aku katakan, aku wanti-wanti untuk kalian ya. Aku berbicara physically. Physically itu ya inilah cirinya orang eksak, itu dia terukur. Ya, dia terukur. Aku ngajak kalian berpikir dalam paradigma eksak. Dia selalu berusaha untuk menjadi sesuatu itu absolut sehingga nggak kemana-mana gitu loh, nggak lihat. Ya, ini dia exactly ya. Ini kalau kita hitung ya dari surat Al-Fatihah ya. Ini ya dari awal sini. Ini awalnya ini ya. Ini kalau nanti kamu bawa kalkulator ya. Kamu hitung dari surat Al-Fatihah ya, surat ke-1 semuanya kan ada berapa? 114 kan? Jangan sampai berubah lagi jumlah suratnya. Aduh, nggak pakai kacamata. Sebentar. Nanti jusnya berapa? Ada ngomong jusnya 35 nanti. Cari Al-Quran yang 35 juz gitu. Ya. Surat terakhir itu 114 ya suratnya ya, itu di surat Anas. Itu kan ada jumlah ayatnya itu. Kalau kamu total itu 6.236 ayat. Dan itu exactly. Mau Imam A sampai Imam B, Imam C sampai Imam Z, kalau menghitung yang jumlahnya ini 6.236 ayat. Nggak berubah. Itu loh ya. Maka aku memberikan sebuah penjelasan ini agar kalian memisahkan antara ayat dan makna ayat. Sebetulnya makna ayat itu nggak perlu dibicarakan karena itu nggak absolut, relatif, tergantung siapa yang mau memaknai. Kita berbicara yang exactly ini loh, 6.236 ayat. Mau orang dari manapun ngitungnya ya segini nih. Ya. Bayangkan ya, segini ini bukan sedikit loh ya. Al-Baqarah ya. Itu seakan gini. Al-Kausar ya. Mana tadi? Ini Al-Baqarah ya. Ini cuma 3 ayat paling pendek. Ini paling panjang ini ya. 286 ayat. Bayangkan, surat yang paling panjang di Al-Quran itu hanya 286 ayat. Terus kalau ini kamu pahami sebagai ayat, mampus kamu. Ini loh. Karena selisihnya ini dari mana? Kamu, kalau aku salah hitung, coba kamu hitung. Dari ini loh, selisih 6.666. Kamu bandingkan dengan ini yang 6236 ini. Ini selisihnya 430 ayat. Kalau ini kamu pahami sebagai ayat. Terus teman Kristenmu tanya, berarti Al-Quran hilangnya nggak tanggung-tanggung ya? 430 ayat. Mampus lu. Mampus. Kalau kamu nggak paham tentang ini. Kenapa? Kitab suci itu dia harus tetap. Dia tidak bisa berkembang, nggak bisa. Menciut juga enggak, karena dia akan menjadi patokan. 1 meter itu ya segitu itu. Sampai kiamat nanti 1 meter itu ya begitu. Tidak bertambah, tidak berkurang panjangnya. Karena dia akan menjadi standar. Kitab suci ini dia menjadi standar bagi agama. Kalau kitab sucinya berkembang dan mengurang, itu aduh. Kan gini prinsipnya. Kita melihat agama, apabila kitab sucinya bermasalah, catat ya, catat supaya otakmu ngerti. Ojo goblok kayak kon tak warai bendino. Catat. Sebuah agama bila kitab sucinya bermasalah, maka
agama itu bermasalah. Catat gue. Aku ulangi ya. Sebuah agama, bila kitab sucinya bermasalah, maka agamanya itu bermasalah. Tuh. Karena apa? Proses keberagamaan itu didasarkan oleh kitab sucinya. Ya. Jadi kalau kamu paham ini sebagai ayat, bonyok kamu, 430 lebih besar daripada 286 surat Al-Baqarah. Kata orang Betawi, kemenong kamu mau cari 430 ayat ini. Gitu loh ya. Kemenong mau cari. Jungkel kamu. Ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan ya. Sebetulnya ini tuh tidak 623 ayat juga ya. Ada yang seperti ini variannya. Ini ya, ada yang mazhab Madani awal itu 6217 ya. Nanti Madani akhir itu 6214. Jumlah ayat ini ya, bukan makna. Nanti Syam itu 6225 ayat. Kufa kita ini, kita pakai yang 6236 ayat. Ya. Basrah ya. Jadi ada kalau bahasa itu ada dua kiblat, Kufah dan Basrah ya. Kalau hitung-hitungan jumlah ayat ini banyak kiblat ini ya. Ini Basri artinya Basrah ya. Itu 6205 ayat. Nanti Hims, ini bacanya gimana nih? Hims ini 6232 ayat. Ini perbedaannya. Tolong tunjukkan nih supaya umnya tahu. Ya. Oke. Agak dikasih waktu dikit gitu supaya omnya bisa Sudah? Sebentar. Taruh aja dulu. Oke. Dari jumlah-jumlah ayat itu, kalau aku hitung, nanti kamu coba hitung lagi ya. Itu selisihnya kita ambil ayat yang terbanyak ya. Ayat terbanyak itu 6236. Nah, ini kita yang terbanyak. Kita pakai ini Kufi. Ayat yang tersedikit itu 6205 itu Basri ya. 6205. Kita ambil selisihnya, kita hitung. Selisihnya dia cuma 31 ayat. Ya. Sekarang bagaimana kok bisa berselisih? Ya. Padahal Alkitab itu harus exactly ya. Harus exactly deh. Kenapa ini bisa berselisih? Nah, aku jelaskan di sini. Ya. Perbedaan penghitungan jumlah ayat Al-Qur'an sebagaimana tadi, tabel tadi ya. Itu memang berbeda-beda ya. Tapi dalam jumlah perbedaan yang masih bisa ditolerir. Sedikit sekali, cuman 31 ayat. Ya. 31 ayat, sedikit sekali. 31 ayat ya. Kalau dia dibawa ke sini nih, waduh. Seperti bilang tadi, Al-Baqarah aja 296 ayat. Ini surat yang paling banyak. Bisa kalah ya. Kalau di sini ini cuma 31 ayat ya. Dan aku jelaskan lagi, ini sebetulnya aku ulangi tidak bisa dibandingkan ini dengan ini. Ya. Karena bidang garapannya beda. Di sini ayat, di sini makna ayat. Makna ayat itu banyak, siapa saja bisa menghitung ngasih makna ayat lebih dari ini juga bisa. Nggak ada masalah. Ya, jadi relatif dia. Oke, jadi perbedaan yang 31 ayat ini kalau dibanding 6.000 itu ya masih berapa persen ya? Masih bisa dibilang sedikit lah. Masih sedikit ya. Tetapi terlepas dari sedikit atau bisa saja orang bilang, "Oh enggak, itu banyak 31 ayat kok. Kemana hilangnya itu?" gitu.
Sebetulnya tidak ada yang hilang, yang dihitung itu ya ini. Ini aja. Ya ini nih apa materialnya tuh ya ini. Ya. Kamu pergi ke mazhab-mazhab yang tadi aku bilang Madani awal, Madani akhir, Maki, Syam, Kufi, Basr, Hims, ya ini yang dihitung. Cuman bagaimana kok bisa selisih ini yang paling banyak, ini yang paling sedikit 31 ayat. Memang sengaja aku panggil yang ekstrim ya supaya enak. Artinya yang ekstrim saja cuma 31 ayat. Apalagi yang nyerempet-nyerempet kan nggak sampai 31 ayat gitu loh. Pertanyaannya oke lah, kita jangan bicara kuantitatifnya banyak atau sedikit. Faktanya ada selisih. Bagaimana cara menjelaskannya itu? Jadi begini, selisih hitungan itu dipengaruhi oleh cara menghitung. Karena ada yang satu ayat itu dihitung satu ayat, tapi ada yang dipenggal menjadi 2 ayat. Itu berhentinya di mana gitu loh. Tapi bagaimanapun yang dihitung ya itu aja. Materialnya ya itu aja, ayatnya itu aja. Cuman ada yang memenggalnya menjadi 1 ayat, ada yang memenggalnya itu menjadi 2 ayat. Nah, di sanalah letak perbedaannya ya. Jadi bukan apanya itu namanya, bukan materialnya yang berubah ya, tapi cara menghitungnya. Contohnya ginilah gampangnya ya. Aku itu ada dalam kelompok yang mengatakan ini kuping murungokno iki. Kuping murungokno. Ya. Aku pada kelompok yang mengatakan bahwa bismillah, diksi bismillah pada surat Al-Fatihah itu bukan sekedar pembuka ayat seperti bismillah pada surat-surat yang lain, bukan. Tapi bismillah itu ada pada posisinya sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Clear ya? Jadi menghitungnya itu mulai surat Al-Fatihah itu diawali oleh bismillah, itu udah ayat pertama. Sementara ada yang tidak. Bismillah itu diposisikan seperti bismillah pada awal-awal ayat di surat-surat lainnya. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin itu ya, itu menjadi yang pertama. Nah, nanti ada bagian yang dipenggal menjadi 2 sehingga tetap 7. Karena kan penjelasannya 7 ayat yang berulang-ulang. Tapi materinya tetap itu saja Al-Fatihah, tidak berkembang, tidak menyempit, tidak. Tergantung bagaimana cara kita menghitungnya, cara kita memahami ini bagaimana. Nah, karena aku masuk dalam kelompok yang memasukkan bismillah itu menjadi bagian surat Al-Fatihah dan dia ayat pertama, bukan sekedar pembuka surat. Aku setiap sholat bismillahnya aku jaharkan kalau kebetulan jadi imam, gitu loh. Tidak menengwai terus atau siri terus alhamdulillahirabbil alamin. Tidak begitu. Ya, karena apa? Bagiku bismillah itu bagian dari surat, maka dia juga harus dijaharkan ya. Tetapi sekarang aku nggak begitu ya. Maksudnya lagunya. Aku dulu itu ini agak panjang kalau aku ceritakan, lain kali lah kita diskusikan dalam acara mampir ngombe ya. Karena begini, Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Ini jadi kontroversi lagi nih. Jadi ketika kita sholat itu harus menggunakan bahasa dialog, karena kita sedang berdialog kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, bukan bernyanyi. Jadi bahasanya ya harus bahasa dialog. Makanya aku ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Seperti aku berdialog sama Allahku. Ya, bukan aku bernyanyi terus Allahku nonton aku bernyanyi, enggak begitu. Tapi ini aku ya. Kalaupun yang mainstream tetap begitu ya monggo, aku persilahkan ya. Itu nantilah kita bahas ya. Oke, jadi penjelasannya seperti ini ya. Kenapa 6666?
Ya, ini adalah relativitas karena ini makna ayat. Kenapa 6236? Ini exactly ya, karena ini materialnya ayat bukan makna ayat. Dan nanti ada perbedaan seperti kiblatnya kemana tadi tabelnya sudah aku tunjukkan. Dan setelah kita hitung mengambil yang terbanyak dan terkecil, selisihnya cuma 31 ayat ya, tidak 430 seperti ini. Dan ini karena memang salah memasangkannya antara ini dan ini, tidak, ini dua pembicaraan yang berbeda, jangan dibenturkan, nggak bisa ya. 31 ayat, kenapa terjadi perselisihan seperti aku yang bilang tadi, itu tergantung bagaimana cara kita memotong ayat, dan aku sudah contohkan tentang Al-Fatihah tadi itu. Oke, itu di dalam perspektif Al-Quran Islam ya. Sekarang bagaimana dalam perspektif Bible? Bagaimana dengan Bible? Gitu. Ya. Sebentar. Bible itu bermasalah. Ya. Bible itu bermasalah. Ya. Bukan hanya 430 ayat, bisa lebih ratusan ayat. Dan itu bukan pada makna ayat, dia dalam ini fisiklinya, jumlah ayatnya ini yang berbeda. Terus mana yang benar itu kitab sucinya? Ya. Bagaimana penjelasannya? Nih ya, aku jelaskan. Nih kitab sucinya saudara kita Katolik. Ya. Nih, dia lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena memang di sini ada 10 surat yang mereka masukkan, kalau kita baca itu Deuterokanonika. Nih. Jadi dia dari Maleaki langsung ke Deuterokanonika. Baru nanti ke Perjanjian Baru. Ini Deuterokanonika, ini aku hitung ya. Aku hitung. Tobit, Yudit, tambahan-tambahan pada buku Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus anak Sirak, Baruk, surat Nabi Yeremia, tambahan-tambahan pada buku Daniel, Makabe 1, Makabe 2. Berapa surat? 10 surat. Sekarang kita ambil gampangannya aja. 10 surat, kalau masing-masing surat ada 100 ayat, kamu hitung sendiri berapa ayat yang sudah berselisih. Karena apa? Dia berbeda dengan Protestan. Ya, lihat Protestan, nggak usah repot-repot, langsung ke isi kitab ya. Di sini tidak ada Deuterokanonikanya, tidak ada. Ya, jadi dia dari Perjanjian Lama langsung masuk tanpa berhenti dulu di Deuterokanonika, dia langsung masuk ke Perjanjian Baru. Jadi yang 10 kitab tadi tidak diterima oleh Protestan, tetapi diterima oleh Katolik. Ya. Sebelum ke sana aku jelaskan dulu, kemarin aku baru dapat informasi. Selama ini memang aku penasaran, apakah Perjanjian Lama yang itu diambil oleh teman-teman Kristen itu sama dengan Perjanjian Lama yang dipegang oleh saudara tua kita Yahudi? Ternyata tidak sama. Minimal dalam susunannya aja tidak sama. Ya. Di sini itu Maleaki itu menduduki pada surat yang terakhir dari Perjanjian Lama. Nih. Ya. Maleaki itu menduduki surat yang terakhir pada Perjanjian Lama. Sedangkan kalau di Torah ya saudara tua kita Yahudi, Maleaki itu tidak terakhir, dia ada di sininya lagi. Jadi ternyata berubah atau berbeda minimal dari susunan suratnya aja. Aku belum sempat teliti ke, aduh kalau neliti kalimat ke kalimatnya ya habis kopi bergelas-gelas. Sebentar. Aduh.
Jadi gitu ya. Berbeda. Ini berbeda. Bukan berbeda makna, tapi berbeda materinya, materialnya itu sudah berbeda. Gitu loh. Sekarang mana yang benar? Belum lagi kalau aku membawa masuk ke dalam diskusi kita ini dengan menyertakan Mormon, ini lebih kacau lagi nih. Jadi Mormon itu kalau aku teliti kitabnya itu dia mengikuti Protestan, tapi ini masih kurang. Harus ditambah ini. Lah ini tuh lebih kacau lagi nih. Ada berapa ini? Halamannya aja ya. Halamannya aja ini ada sebentar. Aduh, nggak ada. Ah, ini halamannya 225. 27. Oh, sampai 31. Sebentar ya. Ini kita lihat halamannya saja. Ini 234. Dengan format tulisan sekecil ini. Berapa ribu ayat di sini? Coba. Nih, dan ini oleh teman-teman mainstream Kristen dianggap sesat. Jadi bukan lagu lama lah ya, sesat menyesatkan gitu. Ya. Ini dianggap sesat ini. Ini kalau ini kita masukkan lebih kacau lagi karena dari sebegini banyak ya. Ada berapa ribu ayat ini. Jangan-jangan ini aku ya nggak sempat ngitung sih aku. Nah, ini nabi mereka ini. Jadi mereka nabi itu tumbuh terus, tidak berhenti, tidak selesai. Ya. Ini ganteng kan nabinya nih. Siapa namanya ini lupa aku. Semua tapi bersumber kepada ini katanya, tapi prakteknya ya ke Paulus tetap saja. Ya. Ini coba aku bacakan ini. Kitab Nefi pertama, kitab Nefi kedua, kitab Yakub, kitab Enos, kitab Yarom, kitab Omni, kitab kata-kata Mormon, kitab Mosia, kitab Alma, kitab Helaman. Udah 10 ya. Kitab Nefi ketiga, Nefi keempat, kitab Mormon, kitab Ether ini, kitab Maroni. Piro ini? 15. Ya, coba aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, 15 kitab. Dan ini ditolak oleh Protestan, ditolak oleh Katolik, dan ini dipegang teguh oleh Mormon. Coba. Terus mana yang benar? Coba. Kamu tanya sama teman Kristen sing benar gue sing ndi sih? Karena Al-Qur'an itu menjadi pedoman. Ya. Seperti aku ulangi lagi, dalam Bible ini aku hapus ya. Bible itu berbicara physically. Yang aku hitung tadi physically. Al-Quran juga berbicara physically yang aku hitung tadi ini. Ini physically ya. Bisa dihitung, bisa pakai kalkulator, itu enaknya eksak ya. Ini juga aku menghitungnya itu berdasarkan physically. Jadi yang namanya Deuterokanonika, kita bicara Katolik aja dulu sama Protestan, yang lain Mormon. Karena bicara Mormon ini repot, ditolak sama teman-teman Kristen. Jadi sekedar tahu aja lah itu ya. Ini ya. Deuterokanonika ya. Deuterokanonika. Ini kan ada 10 surat nih. 10 surat nih ya. Perhatikan, Deuterokanonika 10 surat. Ayatnya nggak sempat ngitung aku jumlah ayat. Nanti kamu hitung. Ini bisa jadi karena ini physically ada. Ya. Ini bisa ada yang nambahi, bisa ada yang ngurangi. Posisinya kan jadi begini. Tinggal posisinya yang mana? Ini kalau Deuterokanonika ini ternyata benar firman, maka Protestan ngurangi. Begini logika berpikirnya. Ya. Tetapi kalau ternyata Deuterokanonika itu bukan firman, maka Katolik yang nambahin. Ini loh, kan resiko ini. Mau beragama seperti apa? Kalau pedomannya aja sudah nggak standar. Ya. Sementara, udah berapa jam nih? 39. Oke, sebentar lagi. Ya. Aku ulangi lagi ya di sini.
Aduh, sabar ya, masih batuk-batuk ini. Dia harus dikasih aroma ini, apa namanya ini, bawang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku bicara tentang sakit dulu ya, tentang sakit. Ini mumpung aku ingat ini. Nanti kita kesini. Ini gampang kok nih. Sebentar lagi juga selesai. Tinggal bagaimana teman-teman Kristen berpikir, ya, mau mengikuti secara logis, ilmiah, nalar sehat atau dogma aja yang mau dipegang, itu terserah mereka lah ya. Ini mumpung aku ingat. Aku tuh punya banyak teman dan diantaranya banyak teman-temanku yang ikut Toriko ya. Mursyid mereka itu, aduh, aku kalau baca bukunya subhanallah, dan aku mengagumi beliau karena beliau piawi sekali dalam paradigma berpikir ilmiah, tetapi piawi sekali ketika berbicara dalam kerangka berpikir tasawuf. Tasawuf itu cenderung mistis, ya. Dan beliaunya ini subhanallah, dua-duanya itu piawi. Cuman ketika aku diajak temanku untuk ikut Toriko, aku tidak mau. Ya. Alasannya ini sederhana. Aku tuh orang yang tidak bisa katanya harus aku nanti terjadi tanya jawab dan saling bantah. Bagaimana seorang mursyid aku bantah, kan nggak etis juga. Dalam tradisi pesantren itu tabu gitu. Mending kamu yang ikut Toriko, nanti aku belajar ke kamu. Aku bilang gitu kan. Nah, kan itu juga aku pernah ceritakan, nggak salah dulu ya. Nah, jadi begini. Kalau aku baca buku-buku ilmiah tulisannya Romo Yai ini yang menjadi mursyid itu, dia modelnya begini. Kalau dia baca buku, kalau dia menulis buku untuk membantah pendapat orang tentang katakanlah sholat Jum'ah ya, itu yang dia taruh di depan itu tentang sholat Jum'ah yang sedang sesuai dengan pemikiran umum dulu, sesuai dengan mainstream. Jadi seolah-olah dia setuju dengan pemikiran mainstream itu ya. Ini sebagai contoh gampang kita ambil sholat Jum'ah aja lah, padahal banyak topik-topik yang lain ya. Terus nanti baru di pertengahan buku itu dia bantah satu persatu ya, dengan sangat-sangat logis, ilmiah sekali. Itu kelebihan beliau. Jadi kalau kita baca buku di awal saja seolah-olah beliaunya mensetujui pendapat mainstream itu gitu ya. Padahal enggak. Jadi piawi, aku pingin nulis buku seperti itu masih belum kesampaian. Terus pada waktu ketika kita duduk-duduk guyon-guyon gitu ya, dia bilang begini, temanku ini yang bilang, ya tentunya temanku berdasarkan guyonannya Pak Kiai itu ya, Romo Yai itu, orang itu biasanya mencari yang pasti-pasti sajalah gitu ya. Jadi kan ini kembali kepada teman-teman Kristen ini, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Sunat ya ora kowe kok kate mlebu swarga, sunat dhisik kono. Yo. Pasti. Orang itu selalu mencari yang pasti katanya, ya. Selalu mencari yang pasti-pasti saja. Padahal dia lupa. Kalau dia sedang sakit, itu dia mencari sesuatu yang sebetulnya belum pasti, tapi ya dicari juga. Apa contohnya? Sembuh atau kesehatan, sembuh. Sembuh itu belum pasti loh. Kamu berobat ke A, berobat ke B, berobat ke C, itu hanya sebuah harapan semoga sembuh. Apakah pasti sembuh? Belum juga, tapi kan kita cari. Ya. Itulah yang katanya. Biasanya orang itu mencari yang pasti-pasti saja, padahal pada kondisi tertentu seperti kondisi sakit, orang itu mencari yang tidak pasti. Apa? Kesembuhan. Seperti aku ini ya. Ini belum pasti nih. Tapi aku sudah berusaha karena sunatullahnya begitu, dengan bawang. Gitu ya. Nanti ada yang senang pakai obat-obat kimiawi, produk industri, ya silahkan, tapi aku tidak. Dan sakitku akan aku selesaikan sendiri. Kan intinya sakit itu sesuatu yang diberikan dan kita harus menghadapinya dengan usaha. Ya ini usaha untuk sehatku, usahaku itu begini. Yang penting kita sudah usaha, gitu deh. Jadi jangan terus berpikir, oh kalau sudah ke dokter ini pasti sembuh. Belum tentu. Ya, kepastian itu hanya milik Allah. Ya. Yang menarik lagi, ketika
Kanjeng Nabi Musa sakit perut, dia bilang sama Allah, ya Allah, perut hamba sakit ya Allah. Terus Allah kasih tahu, sudah kamu makan tuh daun jambu. Setelah dimakan sama Kanjeng Nabi Musa, sembuh sakit perutnya. Besoknya lagi sakit lagi perutnya. Dia langsung cari daun jambu, dia makan, enggak sembuh-sembuh. Dia baru ngadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, saya sakit perut, sudah makan daun jambu tapi enggak sembuh-sembuh. Lalu Allah bilang, kamu tahu kenapa sebabnya? Enggak ya Allah. Kemarin ketika kamu sakit, kamu ingat aku. Sekarang ketika kamu sakit, kamu tidak ingat aku. Jadi sebetulnya yang menyembuhkan itu aku, bukan daun jambu itu. Itu hanya sebuah sarana doang. Ya, ini sarana doang ini, tapi harus dilakukan. Ya, oke, itu tadi ya. Intinya aku mau sampaikan, biasanya orang mencari yang pasti-pasti saja. Padahal ketika sakit yang tidak pasti pun dia cari juga. Apa itu? Kesembuhan. Jadi kesembuhan itu hanya sebuah harapan. Harapan sembuh. Tidak pasti. Kamu mau berobat ke Singapura kayak ke apa kayak, kalau waktunya mati ya mati aja, nggak pasti. Jadi kan sudah aku bilang kajian kita yang kemarin ya. Pati kuwi kaya pedang kang mopat mabit ing palagan peperangan. Sopo sing ora kena pati bakal kena pikun. Lan idam-idamane pikun niku wau pati. Jadi kembali muter ke mati lagi. Masio siro mendelik ing gedung hangkoko, pati bakal ngoyak siro. Ya, itu kalau tasawuf Jawa belajarnya begitu. Yang nggak tahu arti bahasa Jawa tanya sama temannya yang orang Jawa apa artinya itu ya. Oke, sudah berapa lama Le? Aku segera tutup aja ini. 46 ya. Jadi begini. Tanyakan kepada teman-teman Kristenmu dengan cara yang santun yang baik ya. Suruh baca teman-teman Kristenmu ya di surat terakhir dari Perjanjian Baru. Ya. Surat terakhir di Perjanjian Baru, surat Wahyu ya. Surat Wahyu 22:18. Perikopnya penutup. Ini punya teman Katolik. Protestan. Ya. Sebentar supaya clear. Supaya teman-teman Islam hati-hati kalau ngomong jumlah ayat Al-Qur'an itu berapa ya. Jangan asal jeplak. Kalau asal jeplak jadi bumerang nanti. Jangan seperti kekristenan ini. Jadi bumerang ya. Nah, ini punyanya teman kita Katolik ya. Katolik. Ini juga perikopnya penutup di Wahyu 22. Sama kan? Ini Wahyu 22 penutup. Ini bacaannya sama ya. Aku baca saja ya karena sama, aku sudah cek ini. Terjemahannya hampir beda tapi substansinya sama. Di sini begini, Katolik ya, aku baca begini. Kepada setiap orang yang mendengar kata-kata nubuat dalam buku ini ya, saya Yohanes memberi peringatan ini. Titik 2. Kalau orang yang menambahkan, ingat, menambahkan. Ini tadi kan ada yang kemungkinan menambahi, ya, ada kemungkinan mengurangi. Tinggal posisi ini firman atau tidak. Ini menentukan ini, ya. Kalau ini firman, berarti Protestan yang kena hukum karena dia ngurangi. Kalau ini bukan firman, berarti Katolik kena hukum karena dia nambahi. Ya, ingat ancamannya di kitab Wahyu ini, ya. Aku ulangi lagi, ya. Saya Yohanes memberi peringatan ini. Kalau orang menambahkan sesuatu pada kata-kata nubuat ini, maka Allah akan menambahkan hukuman orang itu dengan bencana-bencana yang dilukiskan dalam buku ini. Dan kalau orang mengurangi sesuatu dari kata-kata nubuat ini, maka Allah juga akan mengurangi bagiannya yang dilukiskan dalam buku ini, yaitu bagian dari pohon kehidupan dan dari kota suci itu. Ia yang menyampaikan semua berita ini berkata, "Benar, aku segera datang." Amin. Datanglah ya Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberi berkatnya kepada semua umat Allah.
gitu ya. Oke, itu dari teman kita Katolik. Yang jelas ada hukuman kalau nambahi ataupun ngurangi ya. Oke. Kemudian aku bacakan dari teman Protestan supaya adil ya. Clear. Penutup ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Waduh, bagaimana dahsyatnya itu ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkara-perkara dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, aku sudah bacakan ya. Jadi intinya ya, baik kitab Protestan ya maupun kitab Katolik ya. Jadi kedua-duanya itu sama-sama memberikan sebuah peringatan keras kepada siapa saja yang menambahi dan mengurangi. Nih kitabnya. Nanti kalau misalkan itu mengada-ngada, suruh teman muslim membaca kitabnya sendiri. Ya. Ini kitabnya bilang begitu ya. Siapa yang menambahi dan mengurangi itu masing-masing ada risikonya. Ya. Dan aku katakan, memang kitab itu berbicara tentang kitab Wahyu, tapi substansinya dia berbicara tentang seluruh dari kitab itu nggak boleh ditambahi dan dikurangi. Wis opo onone ngono lho. Nek Gusti Allah ngomong iku ya wis iku, aja kon keminter mbok tambahin mbok kurangi lah. Memangnya yang jadi Allah itu kamu apa? Gitu loh. Seperti Al-Qur'an adanya itu ya sudah itu. Dia exactly. Tidak modot bertambah, tidak mengkeret berkurang, tidak. Nah sekarang kalau ini teman Protestan, kita suruh duduk coba baca kitabmu, kitab Wahyu terakhir. Teman Protestan ini ya, teman Katolik duduk baca kitabmu, kitab Wahyu terakhir. Kan sama-sama diperingatkan nggak boleh nambahi, nggak boleh ngurangi. Terus bagaimana dengan ini? Deuterokanonika ini 10 surat ini mau dikemanakan? Seperti tadi grafik yang sudah aku gambarkan. Kalau ternyata Deuterokanonika ini adalah wahyu firman Gusti Allah yang Maha Agung, maka Protestan ngurangi ayat. Tetapi kalau ternyata Deuterokanonika 10 ayat ini bukan bagian dari firman Allah, maka Katolik nambahi ayat. Tadi sudah aku jelaskan, ketika sebuah kitab suci itu bermasalah, maka agamanya bermasalah. Itu dari aku, sampai ketemu di lain waktu ya. Semoga kalian sehat ya. Aku sedang diuji ya. Kayak tahu ini ya. Semoga cepat sehat lah ya. Ini suaranya bindeng banget ini. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Aku minta sekali lagi sampaikan kajian-kajian ini jangan berhenti ke kau saja ya. Supaya itu juga menjadi amal solehmu atas dakwah, di mana kita telah mengambil bagian langkah dakwah ya dengan apa yang kita mampu lah ya. Yang mampunya finansial ya monggo, yang mampunya secara moral ya monggo, silahkan. Kita tidak dituntut melebihi dari kapasitas kemampuan kita ya. Lakukan apa sesuai kemampuanmu untuk agamamu. Untuk teman-teman Kristen ya, aku sekedar memaparkan ini. Silahkan. Kalau Anda mau menjadikan ini sebuah diskusi di internal kalian, silahkan ya. Kalau memang kalian sudah males terjerat dalam masalah ini, karena masalah ini menjerat. Kitabnya jelas kok tadi dua-dua. Tapi kalau kalian mau cuek bebek ya silahkan juga, tidak ada masalah kan. Seperti aku bilang, di sini tidak ada paksa-paksaan, kan aku hanya menyampaikan. Itu dari aku karena sudah masuk adzan asar nih, sebentar lagi aku akan sholat asar di Langgar ya.
dan mengantarkan si kecil. Dia udah siap-siap nunggu itu mau ngaji ya. Libur nggak hari ini, Dok? Masuk? Enggak. Sudah ngaji Iqra? Sudah. Sudah, Dok Ranti? Liburnya besok ya? Oke, nanti Bapak antar ya, Bapak sholat dulu, oke? Pakai jilbabnya yang, pakai jilbabnya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.